Coba kita bandingkan antara jeruk nipis dan obat yang kamu minum di saat kamu sakit. Nah, pasti rasanya beda. Jeruk nipis ini memiliki rasa yang masam, sedangkan obat yang kamu minum di saat demam itu memiliki rasa yang pahit. Kenapa rasa keduanya bisa berbeda? Apa penyebabnya? Sifat apa yang terdapat di dalam jeruk nipis dan obat yang kamu minum sehingga rasanya beda? Mari kita bahas. Nah, jeruk nipis terasa asam karena jeruk ini mengandung senyawa asam. Nah, jadi senyawa asam mengandung ion H+. Nah, adanya ion H+ ini akan membuat jeruk nipis rasanya asam. Nah, sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah seperti asam sitrat yang terdapat di dalam jeruk nipis. Kemudian ada asam maleat, ini pada apel. Kemudian ada asam tartrat, ini pada buah anggur. Nah, kemudian ada pula asam askorbat yang dikenal sebagai vitamin C yang banyak terdapat di dalam buah yang berasa masam seperti lemon. Nah, kemudian obat pil yang kamu minum di saat kamu sakit. Nah, kenapa obat itu terasa pahit? Itu karena ia mengandung senyawa basa. Nah, senyawa basa mengandung ion OH-. Nah, adanya ion OH- inilah yang menyebabkan bahwa pil ini rasanya pahit. Nah, jadi rasa masam dan rasa pahit ini merupakan salah satu sifat atau ciri dari asam basa. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita membahas tentang sifat asam dan basa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari segi rasa, asam ini memiliki rasa yang masam, sedangkan basa memiliki rasa yang pahit. Nah, lalu dari segi pH, asam memiliki pH di bawah 7, sedangkan basa memiliki pH di atas 7. Nah, jadi jika larutan memiliki pH 7, artinya larutan tersebut bersifat netral karena tidak di bawah dan tidak juga di atas. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya dapat dilihat dari indikator asam basa yang biasa digunakan, yaitu lakmus. Nah, jadi jika suatu larutan bersifat asam, maka ia akan memerahkan lakmus biru. Nah, sementara itu, jika larutannya bersifat basa, maka ia akan membirukan lakmus merah. Jadi jangan terbalik ya guys. Oke, selanjutnya cara membedakan asam dan basa. Jadi senyawa asam dapat dengan mudah ditemukan pada buah-buahan seperti jeruk dan lemon. Nah, selain itu bisa juga ditemukan di berbagai bahan makanan seperti cuka. Nah, bahkan senyawa asam ini juga dapat digunakan bahan pengawetan makanan. Misalnya asam benzoat, di mana asam benzoat ini dapat dimanfaatkan sebagai pengawet jus, buah, dan selai. Sedangkan untuk senyawa basa umumnya dapat ditemukan pada benda yang rasanya pahit seperti yang tadi obat atau bisa juga sabun. Nah, sudah paham membedakan asam dan basa? Nah, apakah kita membedakan asam dan basa melalui rasanya masam dan pahit saja? Jadi nggak gitu, jadi ada cara yang lebih aman untuk membedakan mana yang merupakan senyawa asam dan mana juga yang merupakan senyawa basa. Salah satunya tadi adalah dengan menggunakan indikator lakmus atau pH meter. Nah, selain itu, kamu juga bisa menggunakan bahan-bahan alami yang berwarna cerah sebagai indikator untuk mengidentifikasi asam dan basa. Misalnya bunga kembang sepatu dan bunga kana. Nah, ketika bunga kembang sepatu dan bunga kana ini dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah muda dan terang daripada warna semula. Tetapi jika dimasukkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi gelap dari warna semula. Nah, jadi seperti itu. Kita juga bisa membuat larutan asam basa. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Nah, jadi membuat larutan asam basa ini dapat diperoleh dengan larutan asam basa secara langsung di dalam air. Selain itu, larutan ini juga dapat diperoleh melalui reaksi antara senyawa oksida dengan air. Nah, reaksi antara oksida asam dengan air ini akan menghasilkan larutan asam. Sedangkan reaksi antara oksida basa dengan air akan menghasilkan larutan basa. Nah, larutan basa ini juga dapat dihasilkan dari reaksi antara logam reaktif dengan air. Oksida sendiri merupakan senyawa yang terbentuk antara unsur tertentu dengan oksigen. Nah, oksida asam adalah oksida yang berasal dari unsur non-logam dengan oksigen, misalnya CO2, SO2, P2O5, Cl2O7, dan sebagainya. Nah, jadi reaksi asam ini akan menghasilkan larutan asam jika bereaksi dengan air. Contoh reaksi yang menghasilkan larutan asam bisa kamu lihat di gambar ini. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai larutan basa.
Jadi larutan basa ini dapat dibentuk dengan mereaksikan oksida basa dengan air. Nah, jadi apa itu oksida basa? Oksida basa ini merupakan oksida yang berasal dari unsur logam dengan oksigen. Misalnya Na2O, Fe2O3, dan lain sebagainya. Nah, contoh reaksi yang dihasilkan larutan basa bisa kamu lihat di gambar yang ada di layar ini. Nah, sekarang kita masuk klasifikasi asam dan basa. Nah, asam dan basa ini dibagi menjadi dua macam, yaitu asam kuat dan basa kuat, serta asam lemah dan basa lemah. Nah, sekarang kita masuk asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah senyawa asam yang mudah melepaskan ion H+ di dalam air dan mengalami disosiasi total dalam larutannya. Contoh asam kuat adalah HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Sedangkan basa kuat adalah senyawa basa yang mudah melepaskan ion OH- di dalam air dan mengalami disosiasi total di dalam larutannya. Nah, contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke asam lemah dan basa lemah. Nah, asam lemah ini adalah senyawa asam yang sulit melepaskan ion H+ di dalam air dan mengalami disosiasi sebagian dalam larutannya. Nah, contoh asam lemak yaitu H3PO4, H2SO3, HNO2, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada basa lemah. Basa lemah ini adalah senyawa basa yang sulit melepaskan ion OH- di dalam air dan mengalami disosiasi sebagian di dalam larutannya. Nah, contoh basa lemah yaitu NaHCO3 dan NH4OH. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai asam dan basa. Semoga bermanfaat.